Sudah kedatangan narasumber yang agak-agak ceriwis gitu ya. ya segala bidang diambil, multi talent. Mungkin bisa langsung perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Reka Suara ya pada hari ini. Kali ini kita ngundang narasumber yang pastinya membuat hidup kita sehat. Betul. Kalau kita ngikutin komunitasnya. Sebenarnya. Hari ini kita kedatangan 3 orang sebenarnya. Iya, 3 orang. Tapi untuk di sesi pertama kita sebagai pemanis terakhir dia pastinya. Yang manis-manis datangnya terakhir. Iya, betul sekali ya. Nah, kita langsung saja mungkin ya dengan tema selangkah menuju bersama Tanjung Selor Runners ya, selangkah bersama Tanjung Selor Runners. Iya, betul. Dan jelas kalau sudah namanya Runners berarti lari ya, bukan jalan. Betul. Oke, nah, langsung kita aja perkenalkan siapa sih tamu Reka Suara hari ini. Iya, betul sekali. Mungkin langsung dari Pak Denny nih, bisa memperkenalkan diri dulu. Bang Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Salam olahraga. Saya Denny Haryanto, mungkin lebih familiar biasa dipanggil dengan Denny. Saya di komunitas runners bersama, ada di samping saya Mas Dian, dan juga nanti yang di sesi terakhir mungkin ya sama Mbak Kori. Mungkin itu aja pendahulu. Sehari-hari kesehariannya ngapain aja nih? Lari dong. Masih juga ada 24 jam lari kan? Oke, kalau keseharian saya bekerja di Pemprov di BPKAD. Iya. Mungkin nggak asing lagi kalau sama Mas Reki. Iya. Kalau di komunitas Sebagai penasehat mungkin Bang ya. ya, dan yang paling tua mungkin. Senior. Ya, artinya kalau saya memberikan motivasi saja untuk yang muda-muda, dan sebetulnya juga saya mengajak diri saya dan teman-teman khususnya ASN maupun PTT yang ada di Pemprov Kaltara untuk bergabung di komunitas runners Tanjung Selor. Mas Dian sendiri mungkin nama panjangnya disebutin apa sih kegiatan sehari-harinya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya panjang sekali. Panjang sekali ya. Meta Rizka Rahadian Rahman. Panggilan Dian atau biasa dipanggil si Alung. Alung ya. Iya. Kalau keseharian kerja sebagai ASN di Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara. Jadi perkenalannya pembuka sebagai pembuka. Nah, mungkin kalau ibal-ibal di luar sana taunya runners itu apa sih? Iya. Kalau dari kita sih mungkin tahu runners itu komunitas dari mana. Nah, mungkin bisa dijelaskan runners itu TJS Runners itu apa? Kegiatannya seperti apa? Biar ibal-ibal pada Pak tahu. Denny mungkin dari Pak Denny. Kok sebelum ke sana mungkin saya cerita sedikit. Jadi memang sedikit ada histori sebetulnya. Kita sebelum ada Tanjung Selor Runners nih kan. Kalau kemarin saya lebih banyak mungkin orang melihat pagi, siang, malam, kalau ada waktu yang penting nggak hujan. Kalau badan terasa fit saya lari sendiri. Terus ketemu di jalan, itu siapa gitu kan. Nah terus juga ketemu lagi siapa. Jadi pas waktu itu saya masih ingat, saya stop di Ahmad Yani, saya dipanggil sama beberapa atlet juga, atlet basket. Mereka pingin juga sebetulnya kan. Bang gimana bang gini, kalau kita bentuk komunitas kan sekarang nih, kalau kita lihat di kota-kota besar tuh setelah selesai aktivitas keseharian kayak di perkantoran maupun yang di usaha ya, itu setelah selesai aktivitas mereka melakukan aktivitas olahraga karena memang waktunya yang ada itu cuma seperti itu saja. Nah mulai dari situlah kita mulai berangkat. Saya pertama kali ini ketemu Mas Dian ini waktu saya startnya itu jalur dari gunung. Beliau tuh selisih tapi beliau langsung ngampiri saya. Pak saya ikut bareng ya. Dia orangnya inten, artinya dia menanyakan saya gitu, langsung akrab. Pak kita gini-gini. Oke, bisa saya bilang, nanti saya dihubungi lagi. Nah setelah itulah kita mulai ketemu. Itulah asal muasalnya. Jadi ada keinginan bersama sebetulnya, artinya
supaya Tanjung Selor Runners ini bisa ada dulu orangnya dulu, kita anggota yang belum kita target ya Mas Dian ya, kita belum target berapa yang harus ada dulu, jadi kita jalan dulu, yang penting sambil mengajak pelan-pelan. Nah itu berjalan waktu, teruslah yang lain juga yang mempunyai aktivitas yang sama, yang senang lari dan sebagainya itu ikut bergabung. Nah itulah seperti itu. Jadi Tanjung Selor Runners ini, kenapa kami pilih Tanjung Selor Runners, biar Mas Dian yang yang menjelaskan. Silakan Mas Dian. Langsung Mas Dian. Baik, terima kasih Pak. Sebenarnya nama Tanjung Selor Runners ini karena kita berada di kota Tanjung Selor, dan runners kan artinya lari. Nah kita pakai kata apa? Runners itu kan berarti berlari bersama-sama. Jadi seperti itu. Jadi Tanjung Selor Runners ini sebagai wadah orang-orang yang di kota Tanjung Selor maupun yang tamu dari luar datang, kita fasilitasi lari bareng. Lari bersama lah. Lari bersama. Berarti kalau lari bersama anggotanya banyak dong ya? Iya. Kira-kira berapa sudah? Untuk saat ini 45. 45. Betul. Itu yang sudah member asli. Yang sudah member yang maksudnya anggota ini kan ada 2 yang sudah bergabung. Ya. Ini dari tahun berapa munculnya TJS Runners? 2019 tepatnya 19 Desember. 19 Desember. Iya. 2019. Nah, saya tambahkan juga kan, Mas, apalagi di masa pandemi ini kan COVID-19, memang dianjurkan dari kesehatan sebetulnya alternatif olahraga yang paling aman. Ya, yang paling aman tuh nomor 1 itu ya lari. Kedua bersepeda, ketiga tenis. Nah kalau saya ini orang pasti kenal saya memang orang yang tanpa hari tanpa olahraga, ya, karena memang saya memanage waktu saya, memanage tubuh saya tuh untuk press kembali memang harus olahraga, harus berkeringat. Jadi beban pekerjaan saya insya Allah habis dengan saya luangkan untuk berkeringat itu. Walaupun sebelum melakukan aktivitas ya saya lari juga pagi gitu. Nah dengan lari ini sebetulnya wadah Tanjung Selor komunitas Tanjung Selor Runners ini sangat efektif kalau buat saya, sangat efektif apalagi di masa pandemi kayak gini kan. Nah, karena memang dianjurkan kita tetap harus menjaga imun, salah satunya harus berolahraga. Itu yang terpenting. Nah, kalau di kita nih sama teman-teman kita nganggap membangun silaturahmi juga itu yang terpenting. Yang kedua, ada juga target-target sebetulnya dengan wadah ini. Kita sudah memulai beberapa event ya Mas Dian ya. Betul. Nah, kita sudah mengikuti seperti di Brau, terus kita kemarin yang baru-baru saja di HUT Jakarta. Terus ada teman-teman yang mengikuti yang virtual yang lainnya, yang ASN dan sebagainya. Arti itu motivasi kita, artinya kita bukan sekedar lari saja, tapi memang ada target. Kalau di ASN ini kan ada event sebetulnya 2 tahun sekali untuk Pornas Kopri kan. Nah di situ diperlombakan mulai tahun yang lalu itu sudah untuk ada ASN untuk bisa berkompetisi di 10K. 10K ya. Ya mudah-mudahan nanti dari sinilah kan saya melihat banyak tuh yang muda-muda tuh yang punya motivasi untuk bisa memperkenalkan Kaltara nanti di event ASN di Pornas nanti. Jadi seperti itulah. Setidaknya kami ikut juga lah mempromosikan Kaltara di kancah nasional. Kalau yang kemarin yang event di Jakarta, HUT Jakarta 493K itu tim itu eventnya kita podium 2 itu Asia itu. Asia. Jadi kita bergu kemarin, saya, Mas Dian, Jimmy dari Polda dan Mas Robi dari Kabupaten Bulungan. Nah, kita berempat, kita podium 2 itu kelasnya Asia. Dari berapa peserta? Berapa memang? Dari sekitar 130 tim. 30 tim yang ada di Indonesia. Vietnam. Berarti dengan 2019 berdiri sudah bisa mulai prestasi yang luar biasa di tingkat Asia. Nah, kegiatan itu kan di tengah pandemi. Cara penilaiannya seperti apa itu?
yang mereka lakukan? Apakah kita merekam atau bagaimana kegiatan kita lari sendiri di sini atau ikut gabung di Jakarta sana, Bang? Per tim. Itu kan virtual, jadi kita lari virtual ya? Virtual lari di daerah masing-masing. Daerah masing-masing. Iya. Kita rekam atau catat Ada aplikasinya, aplikasinya sudah kita ikut pakai aplikasi. Jadi buat saya ini ada keluarga sendiri sih kalau kita nyulis Selo Runners nih kan. Ketika saya juga bisa mengevaluasi, saya ketemu Mas Dian, ketemu yang lain, alhamdulillah, artinya bagaimana berlari yang benar kayak gitu kan. Selama ini mungkin kita taunya lari otodidak saja kan, lari berkeringat selesai. Terus yang harus berapa lari, yang jarak yang harus ditempuh, terus kita latihannya dengan waktu dan sebagainya, itu kan mempengaruhi sebetulnya. Nah kalau berapa, umpamanya saya harus menurunkan berat badan dalam tempo berapa hari, terus berapa kalori yang harus saya bakar, karbohidrat yang harus menjadi asupan saya. Terus juga saya punya target untuk memperbaiki catatan waktu ya gitu ya Mas Dian. Betul. Nah itu motivasinya ada. Nah itu ilmunya nggak mungkin dari saya. Saya dapatnya dari Mas Dian. Kita sharing. Nah itulah berbagi di apa? Di wadah ini di komunitas. Nah itu yang buat saya ini keluarga nomor 2 buat saya. Ya saya merasa enjoy buat saya pribadi. Mudah-mudahan juga teman-teman di komunitas merasakan hal yang sama. Kalau untuk Mas Den sendiri tadi Bang Denny sempat menyinggung lari yang benar. Nah itu contohnya seperti apa itu? Kalau bisa dijelaskan kami balibal nih kan. Contoh lari yang benar tuh maksudnya ya apa posisi badan atau gimana? Iya. Ada tips waktunya, mungkin? ada atau peregangannya seperti apa gitu. yang pasti pertama kita melakukan peregangan dulu biar nggak kaget untuk ini otot-ototnya kan. Lalu kita berlari secara pelan dulu. Dan juga lebih ke arah perlengkapan sama pakaian olahraga. Mempengaruhi ya. Kadang kan ada teman-teman yang baru bergabung pakai sepatunya kan sepatu kasual, walaupun sepatu olahraga tapi bukan sepatu untuk lari kan. Nanti setelah berlari sekitar 15 menit nanti akan nanya, "Mas, Cap, ini lutut aku sakit, ini gimana nih sakit?" Nah, ternyata pengaruh di sepatu ya. Sebenarnya. Berarti ada standar-standar sendiri ada pakaiannya apalagi sendiri. bergabung ya. Iya. Dan untuk tujuan dari komunitas ini apa itu Bang Denny? Kalau saya yang artinya di masa pandemi ini kan ini pilihan. Kalau saya pilihan nomor 1, wadah tempat saya menyalurkan hobi saya harus berkeringat. Kalau saya kan memang saya tenis, saya kalau dulu belum pandemi saya fitness ya. Nah jogging juga mungkin seminggu 3 kali. Tapi kalau ini saya rutinkan karena kalau untuk fitness kan nggak mungkin, sangat dilarang untuk di masa pandemi. Nah kalau kita melakukannya ada malam juga ya Mas Dian ya. Betul. Malam. Kadang juga kalau lagi gimana gitu kita japri-japrian, ayo fit nggak? Siang hari pun jam 12 ya kita hajar juga. Pokoknya target kita, kalau saya tadi saya sampaikan saya di awal tadi saya mengajak semua orang, artinya buat saya pribadi khususnya sehat itu sangat penting. Sehat itu mahal dan tidak mungkin dengan obat-obatan. Tidak mungkin kalau saya. Artinya kita mulai dengan hal-hal yang luar biasa lah. Artinya mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut harus merasakannya. Kalau sudah sakit, kamar dan tempat tidur paling mahal ya rumah sakit. Biar berapapun uangnya ya kan tetap mahal dan tidak ada jaminan kapan kita harus sembuh. Nah insya Allah kalau saya pilek-pilek sedikit aja malamnya terasa pilek gitu, bawa lari insya Allah hilang pasti, radang nggak apa pasti hilang. Apakah itu sugesti buat saya atau saya merasakan berkali-kali berulang. Kalau sudah merasa mau demam atau apa itu insya Allah pasti hilang. Nah kenapa milih lari? Padahal sekarang saat ini kan orang lagi berbondong-bondong beli sepeda nih. Banyak yang komunitas-komunitas terbentuk. Goes. Ya. Mungkin dari Mas Dian dulu nih. Kalau lari
lebih waktu lebih fleksibel dan hampir semua orang itu bisa melakukannya secara instan ya. Selain itu juga kalau dari tingkat resiko ya bukannya apa, kalau bersepeda itu high risk, tinggi resiko dibandingkan dengan berlari. Itu aja ya. Berlari juga beresiko sebenarnya kalau pas ada anjing aja ya. Nah, sama juga saya tambahkan bahwa ketika kita melakukan istilahnya itu pembakaran ya, kita mau apa istilahnya Mas? Body goal ya, kalori. ya pembakaran untuk kalori. Ketika kita melakukan dengan lari itu setengah jam, tapi dengan sepeda setengah jam beda hasilnya, beda yang kita dapat. Jadi kalau kita setengah jam tuh rata-rata kalau kita lari ya itu sekitar 400 kalori yang kita bakar. Tapi kalau bersepeda mungkin di 100-an saja. Artinya kalau laki-laki itu kan kalori yang harus dibakar satu hari yang kita butuhkan tuh 2.200. Kalau perempuan kan 2.000. Nah itu. Jadi kita berhitungnya di situ. Kalau mau kurus ya harus defisit kan. Ya antara yang kita masuk sama yang kita bakar. Nah seperti itu. Nah itulah banyak sih teman-teman juga yang dari yang tips-tips untuk kesehatannya bagaimana seperti itu. Apa yang makanan yang harus kita makan setelah lari dan sebagainya sebelum berlari seperti itu. Tidak cukup dengan olahraga tapi makanan juga nih kita jaga peran penting Iya betul. jaga tubuh. Maksimal sehari makan berapa kali biasanya, Bang? Kalau sebelum lari kan pasti ada standar-standar. Oh, kalorinya harus dibatasi nih, makannya cuma sehari sekali mungkin gitu. Lebih ke Atau persiapan untuk kita lari. Kalau kita misalnya mau lari di atas 10 kilo, artinya kan kalori yang kita makan, kita perlukan kan sekian, seperti itu. Tapi ya gitu Mas, masing-masing kan ada program masing-masing. Ada yang bilang makan untuk lari untuk makan atau dibalik kan seperti itu. Artinya habis gitu kan. Nah kalau habis lari makan. Tapi kalau ada yang teman-teman yang lain juga dalam program diet. Nah kalau dia diet itu kita tidak mengkonsumsi karbohidrat lagi. Wah, seperti saya kan mungkin 1 tahun, hampir 1 tahun 8 bulan sudah tidak konsumsi karbohidrat. Ya. Nasi terutama nasi sudah nggak lagi kan. Nah itu karena mempengaruhi kan, mempengaruhi. Karena ada target saya terus saya harus memperbaiki catatan waktu saya, terus jarak tempuh saya. Nah itu teman-teman juga ada yang seperti itu, harus mau ngempeskan perut ya, dan sebagainya kayak gitu. Kalau saya sih manfaatnya banyak lah, kita sharing kan, bertukar. Saya sudah nih dalam minggu ini, bulan ini sudah target sudah terpenuhi ini ya, itu sharing seperti apa triknya ya, gitu, tip-tipsnya. Tapi memang kalau menurut saya memang ngumpulin niatnya sih pertama ya. Iya itu kalau saya nggak cukup kalau niat, kalau lari. Ya, Mas. Jadi bagaimana tuh Bang Denny cara ngumpulin niatnya tuh untuk lari gitu nah? Kalau saya segala sesuatu, kalau sekedar niat, semua orang punya niat, keinginan yang sama. Aku pengen kurus, aku pengen lari bisa nih gini-gini. Sebetulnya satu yang mengalahkan dan mencapai tujuan kita itu sebetulnya satu, tekad. Kita kumpul tekad dulu. Harus ada tekad. Harus ada tekad. Jadi ketika saya banyak belajar sama Mas Dian, ketika saya merasa di zona nyaman, saya lari saya di 5 kilo, 7 kilo. Saya tidak pernah mencoba keluar dari 5 atau 7. Nah, ada juga masukan dari teman-teman yang lain. Akhirnya tekad saya harus bisa tembus 10 kilo nih, bisa tembus 15, bisa tembus 20 dan sebagainya. Catatan waktu seperti itu. Jadi jangan cepat merasa jenuh, puas. Nah itu. Kalau lari jenuh juga tuh kadang. Jangan. Baru sekali karena abis nonton ini mungkin abis ngeliat siapa gitu kan, lari. Tapi besoknya angin-anginan gitu. Angin-anginan gitu. Ada nggak anggotanya yang begitu, Bang? Hari ini bergabung, besok hilang kalau sebulan. Kalau di kita maksudnya apa, harus tetap istiqomah ya. Nah untuk selanjutnya mungkin suka dukanya dalam berlari ini seperti apa? Iya selama dari 2000. Tapi enggak selama 2019 sih, selama rutin lari inilah ya. Bagaimana suka dukanya dari Mas Dian dulu? Kalau dukanya dulu nih ya. Iya. Pertama sih faktor cuaca tuh. Kita udah siap-siap nih mulai pagi nih, bangun jam 4 nih udah sarapan, sholat. Begitu sudah mulai masuk jam 6 hujan. Nah itu kan langsung, aduh gimana dah.
Selain itu juga yang lebih kami waspadai ini hewan liar, terutama anjing gitu. Sukanya sendiri? Kalau sukanya pada saat kita lari bersama nih, Iya. tadinya tadi jenuh, kayak kita ngobrol lah kita bisa lebih apa ya, lebih dapat good moodnya. Berarti kebersamaannya itu ya. Kebersamaannya, iya. Bang Denny sendiri gimana suka dukanya di selama lari? Ya, kalau saya tuh sama lah tadi. Saat saya paling merasa sedih tuh pas hujan. Sedih luar biasa saya. Kalau sudah ngumpulin Iya. niat full nih, Saya siap. kondisi tubuh lagi bagus-bagusnya, pengen lari kan, tiba-tiba hujan. Nah itu pasti targetnya pasti buyar di situ. Kita langsung cepat nyusun alternatif dan sebagainya. Karena mempersiapkannya, tadi bilang Mas Dian, kita sudah makanan asupan kita udah bagus, terus kita harus membakar nih berapa kilo dan sebagainya itu. Nah itulah, kalau sukanya buat saya itu bilang, kalau bagi saya, ukuran saya, kalau saya nggak ngos-ngosan, saya nggak keringatan, Belum lari. belum olahraga buat saya gitu. Jadi kalau kami ini kan mungkin gelar untuk semuanya ya, di baik event maupun latihan seperti biasa ya, pemburu kilometer. Pemburu kilometer. Ya, kalau untuk suplemen sendiri ada nggak sih dari pelari sendiri? Masih harus ada. Suplemen ada. Harus ada. Seperti apa? Terutama ini vitamin B12 itu untuk mempercepat recovery serat-serat otot yang rusak, glukosamin untuk tulang, sama vitamin C, sama juga minyak ikan untuk nafsu makan. Karena kalau kita lari di atas 10 kilo itu kan bawaannya kan haus. Haus aja nggak makan. Haus susah untuk kita mau Iya, makan. makan. Iya. Jadi dengan minyak ikan apapun mereknya itu bisa memancing. Memancing ya. Iya. Nah, waktu yang tepat untuk berlari itu kapan ya, Mas? Dan maksimal berapa lama? Ya. Kalau waktu yang tepat sih sebenarnya nggak ada sih waktu yang tepat ya. Lebih ke masing-masing kita nih. Mungkin kalau kita bangunnya telat, ya mungkin bisa waktu yang tepat mungkin sore atau malam. Dan manfaatnya sendiri ya, dengan lari sore dengan lari malam itu bedanya apa? Bedanya sih kalau kita lari pagi manfaatnya oksigennya, kadar oksigen ini kan masih tinggi-tingginya, belum ada polusi. Cuman kelemahannya ya persiapan tuh harus lebih mateng. Ya. Kalau siang stamina lagi stabil-stabilnya nih. Cuma Cuacanya yang panas. Sore setelah kita beraktivitas kerja ya kan badan bisa terasa capek banget kan. Itu kalau malam waktunya pendek. Mungkin seperti itu. Iya. Mungkin ada tambahan. Ya. Kalau pelari ini sebetulnya nggak milih Nggak waktu, milih, ya. nggak milih. Jadi memang tergantung kondisi tubuh kan. Ya. Jadi memang itu ada target tadi itu saya bilang ada kan. Kalau seminggu kayak saya ngumpulin tuh, saya minimal ngumpulin sampai 50K, 50 kilo Dalam seminggu. Dalam seminggu. Itu sudah Minimal target saya Bang, ya? target saya dan saya punya waktu gitu kan tadi. Karena kalau saya bermain aman saja, artinya saya cepat jenuhnya nanti. Jadi memikirkan juga rute-rute mana sambil lari sambil rekreasi tidak bosan dan sebagainya. Nah, kalau tadi di Mas Dian tadi kan saya lebih kenal ada istilah interval, kita lari itu sambil menghitung jarak dan waktu kan. Nah itu artinya ada target untuk memperbaiki dan sebagainya. Cuma memang kalau pagi ini yang disampaikan Mas Dian, kalau waktu pagi ini memang persiapannya harus bagus lah, karena otot masih kaku tuh setelah bangun tidur kan. Kalau memang ya itu duka juga saya sudah pernah ngalami, tambahan aja untuk yang anu ya, kalau untuk lari kalau sudah cedera, kalau udah cedera kita robek hamstringnya itu sangat lama anunya bisa kembali, recovery-nya sangat lama, sekitar 1 bulan. 1 bulan bolak-balik ke tukang urut. Gitu lihat status orang lari, aduh nggak tahu ya, sedih. Gitu. Ya, itu Bang Denny sempat menyinggung masalah rute nih. Kalau boleh tahu rutenya mana-mana aja nih untuk daerah Tanjung Selor sendiri nih. Dan terjauh di kemana gitu? Kita ada rute favorit. Kalau saya kan ada rute favorit.
Dan teman-teman juga ada kalau malam gabung ada juga yang 6K kan kita rute gitu. Kalau saya mungkin biasa start dari rumah, dari Binjai, terus Unikal belok kiri sampai ke Kampung Arab, terus lanjut lagi ke Skip, Kampung Dani dari Kementerian PU, kita Skip, terus kita lanjut ke Gunung saya, balik lagi kan lewat Sengkawit, kembali lagi itu 13K itu karena kenapa saya bilang jalur favorit saya karena ada tanjakan, nanjak itu yang sensasinya ada sensasi sendiri buat saya. Itu pada saat siang hari bang ya. Kalau malam mungkin kendalanya banyak di situ. Kalau siang saya jarang kalau yang itu. Itu biasanya saya kayak kemarin sore saya main di situ. Biasanya juga pagi lah. Iya. Kalau jarak terjauh sama komunitas kita main di 21K. 21. Dari Masjid Agung sampai ke Tanjung Palas. Lewat jembatan. Enggak. Yang pasti enggak lewat tambangan. Oh, pulang ya. Dari Jelarai berarti. Dari Jelarai kita muter. Kilo 2 ya. Kilo 2. Betul. Alhamdulillah nyampe semua. Nyampe Kuat semua. Cowok cewek itu ya. Iya. Cowok, iya. Mereka kalau dilihat pura-pura enggak kuat, tapi kalau diikuti yang ngikuti yang enggak kuat. Itu full lari atau ada berhenti-berhenti? Biasa ngisi bensin di tengah jalan. Oh iya. Kirain ada campur numpang di mobil. Teman-teman kan ada bawa yang nggak ikut bawakan minuman dan sebagainya. hidrasinya ya. Nah Untuk kalau menjaga untuk perbedaan laki-laki sama perempuan di komunitas ini bang, ada jarak-jarak tertentu kah? Kalau perempuan batasnya segini, kalau laki-laki batasnya segini. Nah, ini Mas Dian Kalau yang untuk perbedaan sebenarnya sih kalau di dunia lari ini nggak ada perbedaannya. Nggak ada perbedaan. Iya, yang laki-laki mampu 10 kilo, yang perempuan juga mampu Juga 10 mampu, kilo. pasti. Iya. Yang membedakan kalau di dunia lari ini hanya jam Waktu. terbangnya aja sih, sama waktu ya. waktunya. Dan terakhir nih sebelum masuk ke sesi 2, sarana prasarana sendiri di Tanjung Selor untuk komunitas lari ini menurut Seperti Bang Denny dan Mas Dian jogging track sendiri ya? bagaimana saat ini gitu? Saya ya? Iya. Oke. Kalau saya sebetulnya saya pengen punya Tanjung Selor sebagai ibu kota provinsi punya ada khusus jogging track yang setidaknya kita tidak melakukannya di jalan-jalan lagi ya. Iya. Mas. Betul. Artinya kekhawatiran kami juga kadang saya juga berapa kali gitu kan tiba-tiba orang langsung belok di depan gitu. Rasanya gimana kan? Ya harapan saya pribadi ya terlepas dari aktivitas saya sehari-hari untuk menunjang itu kita harus punya lah track jogging. Track Jogging yang sudah bagus. Terus kalau seperti di stadion pun juga sudah sebetulnya tidak layak ya Mas Dian. Karena beberapa lintasan tuh ada yang pecah dan berlumut. Iya, Jadi, licin. Jadi kita nggeser. Kalau main nikung ada setiap tikungan itu Iya. rasanya juga harus menjaga lutut dan sebagainya takut cedera gitu. Ngeri juga buat kita. Ada kekhawatiran. Jadi harapan kita dengan komunitas seperti ini artinya masyarakat juga ini buat kami yakin ini bukan musiman ya, olahraga bukan musiman buat kami karena sampai kapanpun kami masih bisa lari, kami tetap lari dan siapapun yang mau gabung kita oke ya Mas ya, silakan gabung dengan komunitas kami. Ya, kalau Mas Dian sendiri bagaimana tambahan? Kalau tambahan saya dengan adanya jogging track ini bisa digunakan sama atlet-atlet yang lain kan, karena kan dasarnya olahraga ini kan atletik yaitu lari kan. Mau dia olahraga apapun itu pasti larinya bagus, larinya kuat, staminanya pasti bagus. Nah kalau untuk sebagai pelari nih Mas ya, apa sih saran ke pemerintah untuk mungkin dari kenyamanan, keamanan mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin pengaruh faktor anjing tadi yang seperti Terutama yang Mas Amin sih itu faktor anjing ya, faktor hewan liar itu. kemana kita harus nyampaikan Nah kan? benar. Ya. Sampai sekarang ini juga bertanya sama teman-teman, ini kita kemana nih? Ke Satpol PP kah atau kemana kah? Jadi belum ada kepastian juga. Tapi sudah pernah mau mencoba gitu Iya ya? sudah pernah. Kan beberapa kali juga teman-teman ini dikejar. Termasuk saya awal-awal lari itu. Dan juga yang ngejar ini nggak pernah satu ekor. Iya. Selalu bertiga, berempat, Keroyokan berlima, ya. keroyokan.
Ya, bilang orang setan aja dikeroyok mati. Apalagi manusia dikeroyok anjing. ya itu tadi sesi pertama kita, Iya. karena setelah ini kita akan kedatangan Kita yang kan- manis, tapi sebelum masuk yang manis nih ada yang manis lagi nih. Iya, coba Mungkin ya minum dulu, bisa Bang. diminum dulu bang. Nih, ada susu Oke. kurma dia. Susu kurma. Susu Made kurma. in campur Kampung kurma, Arab. Bang. Siap. Wah, terima kasih ya. Iya. Promosi. Iya. Oh, boleh. Nah, ibal-ibal semua, seperti yang kita sudah sampaikan di awal tadi, kalau kita ada 3 narasumber ya hari Iya. ini ya. Dan sebagai pemanis di penutup acara kita ya, kita mungkin langsung panggilkan narasumber kita yang ketiga mungkin ya. Iya. Nah, ibal-ibal Ya. semua, mungkin kita langsung perkenalkan ya. Ya. Nah, siapa narasumber kita yang ketiga ya. Betul. Yang Masih dibilang berkaitan pemanis dengan tadi ya. TJS Runners nih. Iya, betul. Iya. Mungkin bisa memperkenalkan diri Betul. nih. Ya, perkenalkan nama saya Kori Lena. Biasa dipanggil Kori. Aktivitas hari-hari selain lari nggak tiap hari sih memang. Karyawan swasta. Karyawan swasta. Sejak kapan bergabung di Tanjung Selor Runners. Kalau untuk bergabungnya itu baru awal tahun 2020 sih kalau nggak salah ya. Karena juga baru berdirinya kan 2019. Kalau nggak salah tuh ya awal-awal 2020. Awal-awal 2020. Benar. Mulai kapan menyukai lari? Kalau untuk lari sendiri nih, khususnya untuk lari sendiri itu mulai belajar lari itu Juni-Juli 2019. Itu pertama kali bertekad untuk berlari. Nah, itu mulai itu sih. Terus gabungnya dikenalin sama salah satu anggota juga baru masuknya 2020 awal. Tekadnya sendiri itu apa tuh? Yang pasti udah untuk body goals. Iya. Udah bukan ini lagi ya, itu pasti karena kan waktu baca-baca itu kalau lari kan lebih banyak ya kalorinya membakar. Jadi ya udahlah, lagian itu juga olahraga yang gratis juga, kita bisa di mana aja gitu. Jadi ya udah. Berarti tujuannya itu tadi. Iya, body goals untuk perempuan memang rata-rata Iya. itu ya. Nah, ya, tertarik bergabung di komunitas TJS Runners. Karena apa? Iya, karena apa? Tertariknya itu karena awalnya memang sudah suka olahraga satu, terus yang kedua udah ngerti nih enaknya lari itu seperti apa. Terus ada komunitas ini, gini, karena waktu belajar lari sendiri nih itu tuh gak enak gitu, kita cepet capeknya. Terus ya udahlah diajak gabung kan enak nih, kita bisa lari bareng-bareng gitu. Tujuannya itu sih nambah temen juga, terus juga lebih inilah banyak ilmu-ilmu baru juga tentang dunia lari-lari yang didapat di komunitas. Nah, menurut Mbak nih, pria sama wanita kan beda cara berlarinya mungkin. Kesulitan yang pernah dihadapi selama ikut di komunitas runners ini apa? Secara gender ya, Iya, secara gender. Kalau selama ini sih nggak pernah ada ya, Nggak ada. karena tadi sudah disampaikan juga Mas Dian sama Bang Denny juga, perlakuan untuk kita itu nggak ada yang misalnya perempuan sendiri laki-laki itu nggak, tapi itu balik lagi ke diri masing-masing. Kita bisa menilai seberapa sanggup nih kita Sanggup, gitu. iya. Misalnya kan kita punya rute 6K. Kalau memang kita sendiri ngerasa oh ya nggak sanggup 6 nih, ya udah 5 aja atau 3 aja, sisanya jalan, nggak masalah. Jadi kalau untuk di komunitas sendiri perbedaan gender tuh nggak ada sama Nggak sekali ada. sih. Iya, benar. Berarti selama ini bisa ngimbangin aja gitu Iya, ya. benar. Selama Laki-laki dapat 10 kilo, perempuan juga Ya. dapat 10 Iya kilo. benar. Jadi- Makanya ada niat bisa. iya, takutnya kan ditinggalkan jauh. Enggak pernah. Nggak boleh tinggal. Kalau Mas Dian sama teman-teman yang lain kan kalau biasa kita latihan bareng. Kita tuh Minggu, Rabu sama Jumat sore ya. Kalau Rabu malam. Itu pasti ada yang dampingi. Yang perempuan kita dampingi. Iya. Nah, terus kalau ada yang punya target sendiri, ngitung waktunya untuk kecepatannya dan sebagainya, itu lepas sendiri dia nanti seperti itu. Nah, Tapi yang jelas kita mulai bersama, kita akhiri sama-sama seperti itu. Seperti itu. Setiap latihan. Iya. Ya, menurut Bang Denny sendiri bergabungnya wanita di komunitas TJS Runners sendiri bagaimana? Istilahnya gini kan, kalau pelangi itu kalau warnanya cuma merah ya kan enggak. Iya. Kenapa dia indah? Karena warnanya Warna-warni. warna-warni. Nah, Iya. seperti itulah hidup. Jadi harus ada diimbangi. Artinya mereka gabung nih, artinya kalau buat kami ini komunitas
ada kepercayaan sebetulnya. Jadi kepercayaan buat kami yang merintis di awal bahwa komunitas ini memang betul untuk kita, tujuan kita sama, untuk sehat, untuk sehat. Jadi kita berbagi hal-hal yang sifatnya mungkin yang selama ini mungkin cuma saya aja yang tahu, Mas Dian aja yang tahu, Mas Rizky yang tahu dan sebagainya. Nah, ini kita kumpul di situ, kita bisa sharing seperti inilah. Dan mereka juga setiap saya senangnya, alhamdulillah sampai sini yang saya rasakan, saya bilang itu ini adalah keluarga saya yang kedua, karena kita selalu kompak. Kompak, kita selalu merasakan hal yang sama. Walaupun ada yang nggak lari, tapi saya melihat kami capek, kelihatan dia capek juga katanya. Nah, itu bahasanya. Jadi dukungan, kita saling mendukung. Jadi kita tidak di komunitas ini tidak membatasi, tidak melarang dan sebagainya. Umpamanya kan ada beberapa event yang silakan mau cuma kita bisa memotivasi, ayo gas bang dan sebagainya, ayo semangat ya, seperti itulah kita. Terus nanti minta masukan dan sebagainya. Tapi itu harapan saya, karena ini sekarang sebetulnya kalau runners ini kan mendunia, bukan nasional. Nah, harapan saya di Tanjung Selor Runners ini muncul bibit-bibit yang bagus, yang bisa diandalkan, atlet profesional. Salah satunya udah teruji nih, Mbak Kori ini udah teruji, dia udah pernah ikut event di Berau ya? Posisi nomor 3 dia, posisi nomor 3. Nah waktu itu juga sebetulnya saya ingin bergabung karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, teman-teman yang mewakili di sana udah bagus sih. Kalau dari putrinya saya bilang ada motivasi tersendiri, yang dua-dua juara. Juara 2 dan juara 3 untuk di 5K-nya. Iya. Termasuk membanggakan ya, walaupun baru terbentuk 2019 lalu sudah ada prestasi yang didapatkan. Mas Reki kalau balapan saya pegang dia, Mas Reki. Pegang aja Pak. Enggak, kencang ini. Kencang dia. Nah kalau untuk base camp mungkin Bang, atau titik ngumpul sebelum berlari itu di mana Bang? Kalau kami ini Random. Apa ya, sifatnya situasional aja, pokoknya kapan mau kumpul terus yang jelas atau ketemu di jalan gitu. Rata-rata suka ngopi tuh. Jadi termasuk di situ juga dengan hobi yang sama, terus suka ngopi bareng gitu. Cuma kita enggak pernah sampai larut malam gitu. Nah, ibal-ibal semua itu tadi bincang-bincang kita dengan TJS Runners, ya, komunitas lari yang ada di Tanjung Selor. Khususnya terima kasih Pak Denny, Mbak Kori dan Mas Dian, ya, sudah hadir di Reka Suara ya. Sudah hadir di Reka Suara dan sudah memberikan edukasi dan inspirasi untuk ibal-ibal di Tanjung Selor, khususnya untuk hidup sehat dengan berlari gitu ya. Nah, jangan lupa saksikan kami di YouTube Humas Kaltara dan di radio Pelita FM dan Metro Kaltara FM Selor ya. Iya. Sampai bertemu lagi di Reka Suara episode selanjutnya. Betul, jangan sampai ketinggalan yang episode kali ini ya. Sebelumnya ya. Iya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.